Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita semua bersyukur ke hadratillah, di mana berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghirup dan menghembuskan nafas di bulan Syawal ini. Di mana bulan Syawal merupakan rentetan bulan setelah bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita semua dapat melalui bulan Ramadan pada tahun ini dengan baik. Kita dapat melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan tahun ini, khususnya ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan pada tahun ini menjadikan keberkahan kepada kita semua. Berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah ilmu kita, berkah keluarga kita, dan berkah apa-apa yang berhubungan dengan kita. Alhamdulillah, Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan Ramadan ini akan kembali pada tahun yang akan datang. Yang mesti menjadi renungan bagi diri kita sendiri adalah, apakah bulan Ramadan tahun yang akan datang kita ini dapat bertemu kembali? Apakah tahun yang akan datang kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup udara, untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan? Karena tidak menutup kemungkinan pada waktu yang kita tidak ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk memisahkan roh dari jasad kita. Aksiru dzikradimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu? Yaitu kematian, berpisahnya roh dari jasad kita. Yang perlu kita renungkan juga, saudara, apabila kita meninggalkan alam dunia ini, bukan berarti sudah terlepas dari segala urusan. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berarti kita sudah selesai dalam segala urusan. Memang apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini, pekerjaan kita putus, sholat kita putus, puasa kita putus, akan tetapi pertanggungjawaban apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini akan berlangsung. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan, siapa orang yang melakukan kebajikan hidup di dunia ini, khairan yarah, maka kebaikan dua yang akan diterima. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan kejelekan, syarran yarah, maka kejelekan juga yang akan diterima. Apa yang kita lakukan di dunia ini, maka Allah akan membalasnya ketika kita sudah meninggalkan alam dunia ini. Apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini, maka kita akan mengetahui manfaat dan faedahnya ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, untuk apa kita Allah masih memberi kesempatan sampai detik ini untuk
bisa menghirup udara, tidak lain dan tidak bukan agar kita semua dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Tiada lain, tiada bukan agar kita semua dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagai bekal kita hidup di alam setelah alam dunia ini. Sayyidina Abu Bakar berkata, "Man dakhala al-qubrah bila zadin, wa ka'annama raqibal bahra bila safinatin." Siapa orang yang memasuki alam kubur, siapa orang yang meninggal tanpa membawa perbekalan. Apa perbekalannya? Yaitu amal-amal soleh. Baik itu amal ibadah yang berupa ibadah makhdhah. Contoh seperti sholat, puasa, zakat. Atau ibadah ghairu makhdhah. Seperti amal sosial kepada orang lain. Seperti sedekah kita kepada orang lain. Seperti berbuat baik kepada orang lain. Itulah perbekalan kita hidup di alam kubur atau di alam akhirat. Jadi apabila orang itu meninggal dunia tanpa membawa perbekalan, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, seperti halnya ia mengarungi lautan tanpa perahu. Apa yang akan terjadi? Dia akan tenggelam. Orang yang tenggelam tentunya membutuhkan pertolongan. Dari siapa? Dari orang-orang yang belum tenggelam. Orang yang meninggal terlebih dahulu, orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dari keluarga kita, dari tetangga kita, itu membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang hidup. Pertolongan apa? Tentunya amal-amal soleh. Amal soleh yang kita kerjakan, baik itu berupa bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ataupun sedekah, atau amal-amal baik yang lainnya. Apabila kita hadiahkan kepada mereka yang telah meninggal terlebih dahulu, tentu mereka juga akan mendapatkan manfaat atau faedah dari hal itu. Amal ibadah yang kita kerjakan, Al-Quran yang kita baca, sedekah yang kita lakukan, itu hak kita. Ketika hak kita dari pahala itu mestinya akan mengalir kepada kita, mestinya hanya mengalir kepada diri kita. Akan tetapi ketika kita menghadiahkan kepada orang yang telah meninggal terlebih dahulu, maka mereka pun juga akan mendapatkan kenikmatan atau faidah dari amal ibadah itu sendiri. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita dengan ibadah, mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sesuatu apa yang telah diperintahkan oleh Allah, terlebih-lebih salat yang telah menjadi ketentuan dari Allah kepada diri kita semua untuk dilakukan. Terlebih-lebih ibadah puasa, di mana ibadah puasa, sholat ini merupakan ibadah mahdhah kepada diri kita sendiri. Begitu juga, yuk kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk meringankan beban yang telah dialami oleh saudara-saudara kita yang terlebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah, diberi taufik untuk bisa melakukan apa yang harus kita lakukan, untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mentaubati dari segala hal-hal yang pernah kita kerjakan kemaksiatan. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, sumarrida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.